Selamat siang Sobat Radar QS Crypto dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami di channel QS Crypto. Saat ini saya sudah terhubung dengan Brother Alit. Halo Brother Alit. Halo Brother Kesuma, jumpa lagi. Kita akan bahas pair selanjutnya. Halo, pair apa aja nih yang mau kita forecast hari ini? Oke, kita akan forecast weekly untuk hari ini adalah pair Euro USD dan GBP USD. Sebelumnya kita juga sudah forecast untuk pair gold dan Bitcoin. Nah, bagi Sobat Trader yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Kemudian jika Sobat Trader ada pertanyaan seputar podcast atau mau request pair USD lainnya, silakan komentar di kolom komentar dan bergabung di channel Telegram kami. Nah, tanpa berlama-lama, ayo kita lanjut ke podcast weekly. Silakan Brother Ali. Oke, terima kasih Brother Kesuma atas kesempatan yang cukup menantang sekali. Oke, saya izin share ya. Silakan Brother. Nah, ini sebelum kita lanjut ke forecast weekly untuk pair Euro USD dan GBP USD, event apa aja yang terjadi hari ini, besok, dan sampai ke minggu depan. Nah, untuk Euro USD hari ini adalah untuk Euro ECB President Legal Speak, kemudian Fed Chair Powell Speak. Nah, ini cukup berpengaruh ya di Powell ini ya. Jadi nanti dia seperti apa? Apakah dia akan mengutarakan hal yang berbeda atau event apa? Itu cukup berpengaruh. Kemudian untuk besok ini, tidak terlalu berpengaruh. Cuman untuk USD ya, untuk USD, nah ini ya, Chair Powell ini masih di jam 10 PM. Kemudian di hari besok ini adalah FOMC member event speak ya. Kemudian ada ISM manufacturing, ini juga berpengaruh untuk besok. Kemudian di hari Senin ya, kita lihat di hari Senin. Nah, ini all currency ya, OPEC meeting, kemudian OPEC GMMC meeting, ini juga cukup berpengaruh. Kemudian di hari Selasa USD itu ISM Service PMI, ini juga cukup berpengaruh. Kemudian di tanggal 6 di hari Rabu, ADP non-farm ini juga ya, employment change ini juga cukup berpengaruh. Kemudian kita lanjut di hari Kamis. Di hari Kamis itu tidak begitu signifikan. Di hari Jumat minggu depan, nah ini yang cukup berpengaruh ya, USD very early earning, kemudian non-farm employment dan employment rate ya, Brother Kesuma ya. Halo ya. Nah, kemudian lanjut Brother. Kemudian kita lanjut ke forecast kita hari ini untuk berarti sebelum ke forecast Brother, berarti gimana kesimpulan untuk weekly tentang event-event yang terjadi? Apakah itu perlu kita perhatikan, ada yang perlu kita perhatikan secara seksama, atau bisa dibilang itu biasa-biasa saja? Yang perlu diperhatikan itu di hari Jumat minggu depan. Nah, itu ada 3 event sekaligus ya untuk USD. Karena euro ini kan berpasangan dengan USD, average early earning, kemudian non-farm employment change, kemudian unemployment rate, itu berpengaruh sekali ya untuk depan ya, untuk sekaligus penutupan akhir minggu depan. Berarti hari Jumat minggu depan nanti ya, itu ya, sebelum penutupan pasar ya. Betul.
Oke, kita lanjut ke chart ya, brother ya. Oke. Nah, kita lanjut ke chart. Saya sudah buka chart di time frame weekly ya. Di sini saat ini itu terjadi strong down secara tren 75%, kemudian 73%, tadi 75, sekarang udah turun 73%. Nah, di sini juga saya selain menggunakan indikator Indy Dewa Scalper, saya juga menggunakan indikator stokasi standar MT4. Nah, ini yang dari di bawah ini bisa dilihat, ini sangat tajam sekali ya turunnya. Jadi ini boleh dibilang trennya adalah bearish, brother. Oke. Nah, jadi dari minggu kemarin itu trennya bearish. Nah, untuk tren minggu selanjutnya, kita coba forecast ya. Kita lihat di D1 terlebih dahulu. Di D1 ya, berdasarkan histori dari tanggal 23 ya, 23 nih, 23, 24. Di 23 dia itu coba menembus untuk melanjutkan bearish, tapi ternyata tidak mampu, kemudian dia kembali berbalik arah ke bearish. Nah, saat ini di D1 pun dia akan mencoba untuk bullish ya, untuk bullish. Tetapi seperti penjelasan saya sebelumnya pada indikator ini yang menggunakan FS30 Extreme ini, di mana ada 5 line, support yang pertama, support kedua, midline, dan resisten pertama, resisten kedua. Nah, pada di time frame D1 dia sudah melewati dan membentuk candle sempurna, bahkan dia telah melewati support pertama, support kedua ya. Bisa diperhatikan ya, brother, dia telah membentuk candle sempurna di melewatin support pertama dan support kedua. Nah, selanjutnya sekarang ini setelah dia melewati ini, dia pindah candle dan membentuk candle bullish, walaupun ini cuma sedikit ya, Nah, secara garis besar summary-nya tren untuk minggu depan itu akan tetap melanjutkan tren bearish. Berarti nanti minggu depan itu trennya masih bearish gitu, brother ya? Sampai di mana bearishnya, brother, kira-kira? Nah, jadi kalau kita lihat di time frame weekly, nah dia sudah melewatin garis ini ya, garis support yang pertama. Nah, jika dia telah melewatin, ini sudah hampir dekat ya, melewatin support yang kedua, berbentuk di sini ya, candle sempurna berbentuk di sini, maka selanjutnya tren selanjutnya dia akan tetap melanjutkan tren bearish itu sampai di sini, brother. Sampai di 1.13850. Oh, berarti kita masih menunggu nih ya, masih menunggu konfirmasi apakah dia mampu melewatin support yang kedua. Kalau dia mampu melewatin support yang kedua dan terbentuk candle sempurna, berarti kemungkinan dia akan melanjutkan bearish gitu, brother ya? Betul. Nah, bearishnya itu biasanya sampai di sini. Kalau misalnya dia tidak berhasil melewatin support kedua, berarti dia akan bisa berpotensi itu bullish begitu, brother? Nah, sebenarnya boleh dibilang seperti itu, cuman hanya koreksi ya. Dia akan bullish sementara hanya koreksi. Oh, tapi secara tren memang dia weekly itu adalah bearish gitu, brother ya? Iya, dia hanya koreksi seperti yang terjadi di minggu-minggu sebelumnya. Jadi seperti ini, dia sudah di tanggal 23 itu ya, dia sampai di sini, turun sampai di sini, kemudian dia akan koreksi ke atas, kemudian dia akan turun lagi. Nah, mungkin ini
besok kan penutupan pasar di minggu ini ya. Nah, dia akan coba untuk naik. Dia akan coba naik. Tapi di minggu depan dia akan turun kembali. Seperti itu, brother. Oke. Nah, kalau kita mau entry di mana posisinya, brother? Nah, sekarang kita bahas ke entry. Nah, kalau untuk di entry sebaiknya besok kita lihat dulu pergerakannya dia ini sampai di mana. Ya. Kalau secara forecast besok itu dia pergerakannya akan naik. Hari ini dan besok itu adalah pergerakannya akan naik. Kurang lebih ya di sini, brother. Oke, dia akan naik di 1.1633 ya. Ya, jadi dia akan naik di 1.16633. Nah, setelah dia naik sampai di sini, ya kan? Nah, inilah kesempatan kita di hari Senin untuk pasang entry posisi sell. Ya, saya tandain di sini ya. Nah, ini akan saya rubah. Garisnya menjadi kuning ya. Nah, jadi sobat trader kalau nggak mau nunggu di hari Senin bisa pasang posisi sell sekarang, sell limit di sini di 1.16661. Kemudian kita akan pasang stop loss di sini. Kita akan pasang stop loss di sini. Melewatin garis ATR stop yang pertama ya di sini ya. Nah, ini akan saya rubah dulu menjadi warna merah. Take profitnya di mana, brother? Nah, sekarang kita bahas take profit. Kita akan pasang take profit di sini, brother. Kita akan pasang take profit di sini. Jadi ini akan saya rubah dulu ke warna blue. Nah, ini. Jadi perbandingannya ini boleh dibilang 1:4, brother ya. Wah, banyak berarti juga, brother ya. 1:4 ya. Jadi karena ini weekly. Ini 1:4. Seperti itu. Jadi sobat trader bisa dicatat poin entry sell limitnya itu di 1.1661, kemudian kita akan pasang stop loss di 1.17442 dan kita akan take profit di 1.14484 ya. Oke, brother, sebelum lanjut ke pair GBP USD, apakah kita bisa melakukan entry buy untuk memanfaatkan koreksi, brother? Karena tadi kan kita cukup jauh juga ya nunggunya ya, seperti itu kan. Kalau kita lihat kan sekarang dia di posisi 1.16051 dan kita akan pending order sell kayak gitu di 1.666.1. Nah, ini kan lumayan nih kalau misalnya kita mau memanfaatkan koreksi. Kalau kita entry buy itu gimana kira-kira, brother? Nah, kalau misalkan kita memanfaatkan koreksi ya saat ini, sebenarnya itu cukup memungkinkan ya. Cuman ini rewardnya cukup sedikit, tidak begitu banyak dan risknya cukup tinggi. Tetapi ya bagi sobat trader yang suka scalping ini ya cukup bisa dimainkan seperti itu, yang biasa sobat trader bermain scalping. Tapi kalau untuk bermain jangka panjang ini saya tidak sarankan. Nah, tapi kalau sobat trader yang biasa scalping ini bisa entry saat ini ya, itu posisi saat ini di 1.16057 ini. Nah, ini sobat trader bisa pasang posisi buy dan kemudian ya
kemudian nanti bisa ambil take profitnya di sini, brother, di 1.16217 ya. Tapi ini untuk scalping ya, bukan untuk metode jangka panjang weekly ya. Oke. Berarti sobat trader yang suka scalping itu bisa memanfaatkan koreksi. Nah, tapi kalau misalnya tipe tradingnya itu weekly, itu kita menunggu ya, itu ya brother ya. Betul, menunggu. Nah, seperti itu brother Kesuma. Jadi untuk pair Euro USD saya bisa jelaskan sampai di sini. Nah, kemudian kita nanti akan lanjut ke GBP USD, brother.